apa salahnya gitu loh. Nanti keluar juga berita, masyarakat Indonesia semuanya yang terjebak pinjol sudah tidak mampu dan mundur secara serentak dan mereka juga berhenti bayar. Contoh yang besar, contoh yang pantas untuk kita ikuti, contoh yang layak untuk kita tiru, ya ini. Nggak mampu ya, muntah saja seperti itu, gimana kita yang di bawah? Gimana kita ditekan untuk terus bertanggung jawab dalam hal itu, sementara OJK aja tidak mau bertanggung jawab, udah nggak mampu. Keadaan kita juga anjlok, ekonomi kita juga hancur, kita juga di PHK, ya nggak? Ya mau tidak mau kita juga harus mundur, setuju? Apa risikonya nanti bang kalau kita mundur bang? Kalau kita berhenti, risikonya gas teman-teman semuanya. Selamat sore buat Anda, terutama yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabarnya hari ini? Sehat teman-temanku semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya, oke? Hari ini teman-teman, sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh OJK, kalau tidak mampu, ya mundur. Nah, kalau OJK kan seperti itu prinsipnya. Kalau tidak mampu, ya mundur. Ngapain diteruskan lagi gitu loh. Dan kita juga berpegang pada hal ini. Kalau tidak mampu bayar, ya berhenti. Ya nggak sih? Tidak mampu bayar, ya stop. Nggak peduli. Legal bang, terserah. Ilegal bang, terserah. Pinjol besar, terserah. Tidak mampu bayar, berhenti. OJK yang ngajarin. Ya kan? Tidak sanggup, mundur. Begitulah otoritas jasa keuangan yang mana kita cukup dihebohkan beberapa hari ini teman-teman tentang kemunduran pejabat OJK. Berpihak dari sana ya, atau kita berkaca dari hal itu, berarti kalau tidak mampu berhenti, kalau tidak mampu ya mundur, tidak ada toleransi sama sekali. Saham pasar anjlok, ya sudah mundur. Tidak sesuai lagi, mundur. Diintervensi terlalu jauh, mundur. Kita pun juga seperti itu. Aturan OJK tidak dipatuhi, berhenti bayar. Bunga terlalu tinggi, berhenti bayar. Debt collector menyampah, berhenti bayar. Cocok teman-teman semuanya? Siapa yang setuju dengan hal itu teman-teman, isi di dalam kolom komentar. Saya sudah cukup miris juga teman-teman melihat Anda semuanya yang sampai detik ini masih sibuk gali lubang tutup lubang, yang sampai detik ini masih sibuk menanyakan ada DC atau tidak gitu loh. Padahal ya dia tidak menjadi problem yang sulit, tidak menjadi permasalahan yang besar. Oke, yang menyulitkan itu hanya cara kita berpikir. Yang menyulitkan itu hanya cara kita menanggapi sesuatu. Makanya saya ambilkan contohnya dari bos OJK, terlalu sulit, berhenti dia. Ambil contoh itu, terlalu besar, ya kan? Tidak masuk di akal, berhenti. Bukan gali lubang tutup lubang. Tidak ada cara lain, mundur. Mundur teman-temanku. Terserah bang, pinjolnya aku laku. Kredipo bang, Esikes, kredit pintar. Apapun itu pinjolnya. Tidak mampu kan? Ya sudah mundur. Bos OJK yang ngajarin. Ya nggak sih? Di saat semua saham anjlok dan segala macam, tiba-tiba kita dikagetkan langsung ya, bersamaan dengan Bursa Efek Indonesia mundur berbarengan. Berarti ada sesuatu dong. Tidak ada jiwa tanggung jawab yang ditunjukkan. Tidak ada rasa tanggung jawab yang ditunjukkan. Ya enggak? Kalau di luar ekspektasi kita bukan berarti kita harus mundur. Tapi kita hadapi. Sekarang kita diajarkan untuk mundur. Ketika sudah tidak sanggup, mundur, berhenti. Ngapain kita cari lagi bang? Kapan DC datang ke rumah? Daerah mana yang mau dikunjungi? Telat berapa lama dia mau datang? Udah nggak terlalu penting teman-teman. Hari ini mampu, bayarkan. Tidak mampu, berhenti. Tidak ada cerita gali lubang tutup lubang. Udah seviral itu kasusnya di mana-mana. Ya. Semua media menulis. Masa teman-teman nggak dapat contoh yang terbaik? Itu sudah diberikan sama OJK contohnya. Ya sudah, dari atas saja seperti itu, gimana kita yang di bawah? Gimana kita ditekan untuk terus bertanggung jawab dalam hal itu, sementara OJK aja tidak mau bertanggung jawab tentang anjloknya pasar saham dan segala macam kok. Tiba-tiba langsung mundur aja. Ya nggak, OJK-nya nggak bubar, tapi petingginya mundur. Ya udah, kita juga berkaca dari hal itu. Kita udah nggak mampu,
keadaan kita juga anjlok, ekonomi kita juga hancur, kita juga di PHK, ya enggak? Ya mau tidak mau kita juga harus mundur, setuju teman-teman semuanya? Terus apa risikonya nanti bang kalau kita mundur bang? Kalau kita berhenti, risikonya BI checking. Risiko tambahan itu yang ada di dalam pemikiran, itu risiko tambahan, tidak risiko tertulis. Tambahan yang kamu ciptakan. Kenapa kamu ciptakan risiko tambahan itu? Untuk menakut-nakuti dirimu sendiri. Gimana teman-temanku? Terserah, apapun pinjolnya. Ya, dan sekarang kan semuanya sudah diintervensi tuh sama Menteri Keuangan. Menteri Keuangan saat ini sudah membuat panselnya, panitia seleksinya, untuk menentukan kembali jabatan tertinggi di Otoritas Jasa Keuangan. Ya sudah, terlepas mau siapapun jadi pejabat, kita nggak peduli. Sekarang kita sudah dikasih contoh yang besar. Contoh yang pantas untuk kita ikuti. Contoh yang layak untuk kita tiru. Ya ini, nggak mampu ya mundur gitu loh. Saya ya gitu aja teman-teman, karena beritanya semuanya seperti itu. Ya kan, tiba-tiba bos OJK beserta wakil beserta pejabat lainnya mundur serentak setelah Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri. Ya kita apa salahnya gitu loh. Nanti keluar juga berita masyarakat Indonesia semuanya yang terjebak pinjol sudah tidak mampu dan mundur secara serentak, dan mereka juga berhenti bayar. Cocok. Karena selama ini juga pinjol tidak digubris kan. Aturannya ada, pinjol kan tidak peduli. OJK juga tidak peduli. Mau pinjolnya melanggar, mau pinjolnya seperti apa, kan sama-sama tidak peduli. Ya sudah, ngapain kita yang peduli dengan hal itu? Kita sudah berusaha kok sebisa mungkin. Kita sudah berusaha mati-matian. Tapi memang real keadaan yang menyatakan seperti ini, ya kita bisa apa? Ya enggak sih teman-teman semuanya? Nah, mulai dari situ buat teman-teman semuanya, saya berharap hari ini semua Anda yang telat bayar, semua yang sudah tidak mampu bayar, ya, itu semuanya jangan lagi dipaksakan dengan cara gali lubang tutup lubang. Itu yang pertama ya teman-teman semuanya. Ini harus Anda lakukan nih. Jangan sampai gali lubang tutup lubang lagi. Karena kalau Anda gali terus, ya, galian Anda lebih besar daripada yang Anda tutupi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah buat teman-teman hari ini yang mengalami telat bayar lebih dari 3 pinjol, segera laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Nomornya sudah saya pajangkan di layar ini. Nanti Anda hubungi. Ya. Dan habis itu buat teman-teman semuanya yang mungkin sudah telat cukup lama, mungkin sudah 1 tahun lebih, 2 tahun lebih, tiba-tiba tagihan Anda sangat besar. Ya, dan Anda pengen menyelesaikannya tapi sesuai pokoknya aja, langsung hubungi adminnya masing-masing teman-temanku. Langsung hubungi adminnya dan nanti akan ada keringanan-keringanan khusus buat diri Anda. Yang paling terpenting yang saya tekankan adalah stop untuk mempercayai ucapan-ucapan yang disampaikan oleh debt collector. Jangan terlalu masuk dalam pemikiran semua kata-kata dan ancaman yang mereka lontarkan. Cukup Anda baca, tidak usah Anda simpan di kepala Anda. Kalau rasanya Anda cukup terganggu dengan adanya telepon, WhatsApp, dan email, sudah saatnya juga Anda memutus semua komunikasi itu demi menyelamatkan hidup Anda untuk jangka panjang. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan kita berharap mudah-mudahan bos OJK yang mau dilihat nanti, siapapun yang jadi bos OJK, mudah-mudahan orang yang bertanggung jawab teman-teman, tidak mengundurkan diri dan tidak lari dari kenyataan. Ketika dihadapkan dengan suatu sulit, tetap dia hadapi gitu loh. Jadi jangan memberi contoh kepada kita, sementara kita sesulit apapun pinjol kita hadapi. Nggak ada kita lari, nggak ada kita ngundurkan diri. Sekarang mereka malah ngundurkan diri. Berarti ini contoh yang baik. Ikutin ya teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak dan lanjutkan nonton video. Kalau kau tidak setuju dengan negosiasi kami, kubakar kantor kau. Aturan OJK ditegakkan dulu secara lurus, secara benar, secara tegas. Aturan OJK telah berdiri. Kita sebagai peminjam akan tunjukkan rasa tanggung jawab yang besar. Aturan OJK tidak dipatuhi, sebagai peminjam suka-suka hatimu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Mungkin beberapa hari ini kita membahas soal kemunduran OJK aja ya teman-teman semuanya. Mungkin saya pribadi pun juga
merasa bersalah ya, karena kita tahu pekerjaan OJK itu tidak mudah. Pekerjaan OJK itu sangat sulit, belum lagi dia menghadapi kerugian-kerugian dari saham yang nilainya miliaran bahkan triliunan, sampai dengan bursa saham, habis itu dana syariah dan segala macam. Mungkin kalau saya salah, saya mohon maaf gitu loh. Tapi ini ada tapinya teman-teman semuanya. Tapi gitu loh, walaupun dia mundur, walaupun hari ini pejabatnya kosong ya, diisi oleh pengganti jabatan sementara, kebebasan debt collector melakukan penindasan tetap harus menjadi tanggung jawab dari OJK. Ini menyangkut masyarakat banyak. Ini menyangkut masyarakat bawah yang mana terjebak, tersiksa oleh pinjaman online. Saya akui ya, OJK memang agak sulit karena menghadapi. Tapi jangan lupa, ini kasus pinjol. Siapa yang mengizinkan sejak awal? OJK yang mengeluarkan izinnya. Siapa yang melegalkan pinjol ini? OJK yang melegalkan. Siapa yang merubah nama pinjol menjadi pindar? OJK yang mengizinkan. Oke. OJK harus bertanggung jawab penuh. Nggak bisa enggak. Habis itu aturan penagihan kredit terbaru, siapa yang mengeluarkan? OJK. POJK nomor 22 tahun 2023. Apa isi di dalamnya? Aturan penagihan kredit terbaru harus dipatuhi. Apa yang terjadi di lapangan? Tidak ada yang dipatuhi. Debt collector masih sesuka-suka hati aja. Bahkan yang terbaru, debt collector dengan seenak jidatnya ya, atau para penipu seenak jidatnya memakai atau menggunakan logo Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia beserta dengan Kapolri. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti rakyat Indonesia yang meminjam dan mengalami telat bayar. Mereka telat bayar bukan mereka tidak mampu, bukan mereka tidak ada itikat baik, tapi kemampuan mereka sudah direnggut dengan kepalsuan iklan yang ada. Mereka ditawarkan dengan berbagai macam versi, mereka ditawarkan dengan iklan gimmick yang sangat luar biasa, di mana OJK saat itu, di saat masyarakat tertindas, OJK ada di mana? Kenapa tiba-tiba hari ini OJK mundur setelah melihat saham-saham mulai anjlok, kasus demi kasus mulai berdatangan, tapi bukan berarti OJK melupakan satu perkara ini yang mana sejak dilegalkan pinjaman online sampai detik ini masalahnya belum teratasi. Penagihan yang tidak beretika sampai detik ini, seakan-akan para penagih hutang atau debt collector yang selalu bertindak di luar dari aturan, mereka tidak pernah takut dan tidak pernah peduli dengan aturan yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ya, dan dengan itu juga buat teman-temanku semuanya, mulai hari ini, mulai hari ini teman-temanku, kalian semuanya, daripada itu kan juga biar mengirit di DM saya teman-teman. Di DM saya itu mulai dari Instagram, di TikTok itu banjir teman-teman bertanya soal debt collector. Nah, kali ini Anda lihat di layar Anda teman-teman semuanya, itu adalah nomor untuk Anda WhatsApp dari bos OJK terbaru yang menggantikan jabatan sementara. Dan silahkan Anda banjiri
WhatsApp mereka untuk Anda bertanya, Galbay ini aman, Galbay ini ada DC, Galbay ini ada ini, Galbay ini ada ini. Silahkan semuanya Anda banjiri ruang pengaduan atau WhatsApp yang disediakan oleh bos OJK kita ini. Ya, kalau saya dibilangin terlalu ribut, ya tadi saya sudah minta maaf. Saya bilang, saya minta maaf. Ya saya nggak tahu bahwasannya memang seberat ini. Tapi ya bagi saya, Anda yang memilih hal itu, kenapa di saat anjlok Anda mundur? Berarti ada sesuatu yang lebih parah daripada ini. Anda harus bertanggung jawab. OJK yang melegalkan, OJK yang membentuk aturan semuanya, OJK yang bentuk. Pinjolnya Anda yang melegalkan, aturannya Anda yang membentuk. Pinjolnya tidak patuh dengan aturan, kenapa Anda legalkan dulu? Kenapa Anda resmikan dulu? Pertanyaannya harus di sana. OJK hari ini harus akui terjadi pelanggaran yang besar-besaran. Pinjol tidak mematuhi dan tidak mentaati aturan mereka. Satu aturan saja. Meminjam lebih dari batas maksimal. OJK cek. Ya, tapi tenang aja. Bos OJK terbaru kan sudah memajang nomor WhatsApp-nya. Oke, silahkan teman-teman semuanya. Silahkan Anda hubungi semuanya ke sana. Paling tidak, mulai hari ini, DM saya akan berkurang setelah saya pajang nomor ini. Karena itu dari Instagramnya langsung. Dan nanti saya akan pajang di semua media saya, biar HP saya tidak error selalu, teman-teman. Dibanjiri dengan ribuan DM setiap hari. Stres teman-temanku gitu loh. Saya paham mereka pun bertanya sama saya karena kesetresan mereka. Tapi saya juga bingung harus menjawab dimulai dari mana dengan pertanyaan yang sama. Sekarang gantian kepada bos OJK. Ya, makanya di awal saya minta maaf dulu. Minta maafnya karena di tengah kesibukan dia, di tengah besarnya anjloknya pasar modal, saham segala macam, saya nggak beli hal itu. Yang penting saya sudah minta maaf. Sekarang aturanmu tolong ditegakkan. Kalau aturan ini tidak ditegakkan, jangan salahkan pada akhirnya masyarakat lebih memilih berhenti membayar daripada melanjutkan pembayaran dengan gali lubang tutup lubang. Mereka sudah berusaha beretikat baik, mereka meminta untuk negosiasi, mereka meminta untuk balikan pokoknya, pihak pinjol tidak mau. Saya masih ingat itu ucapan dari bos OJK yang hari ini yang mengganti jabatan sementara. Teman-teman masih ingat? Kalau tidak ingat, tonton video ini. Iya, debt collector gini, aku tuh banyak di komen tuh ya di sosmed gitu ya. Kan dibilang debt collector tuh sebenarnya aturannya khusus. Tapi pada bilang gini, terus apa yang dilakukan OJK? Pertama, kita punya regulasi POJK 22 itu udah strict banget ya. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman ya, kenapa orang ketemu debt collector tapi nggak mau bayar kan? Ya kan berarti mereka juga nggak ada gini kan, antara konsumen sama PUJK itu kan sama-sama punya kewajiban. PUJK punya kewajiban, konsumen juga punya kewajiban. Satu kewajiban konsumen adalah membayar hutangnya kan. Nah kalau memang dia nggak punya, misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beretikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya. Bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Itu banyak, misal ibu-ibu kena pinjol, pindar ya, itu kita pertemukan dan seterusnya. Tapi jangan jadi konsumen tidak kooperatif, tidak beretikat baik. Nah kalau udah seperti itu ya, tetap ya debt collector kita atur ya. Kita POJK 22 kita memberikan batasan-batasan yang strict ya. Debt collector tuh boleh apa, tidak boleh apa. Nah terus kemudian banyak yang, terus apa yang dilakukan? Pertama regulasi, yang kedua kita memberikan sanksi yang sangat tegas kepada pelaku usaha jasa keuangan. Jadi di POJK 22 itu juga ada keterangan ada pasal yang menyatakan bahwa POJK bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan bahkan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan dia. Jadi POJK nggak boleh bilang itu debt collector pihak luar gitu, nggak bisa gitu, karena itu mereka bekerja sama. Jadi mereka tetap harus tanggung jawab. Jadi kita minta mereka tanggung jawab dan kita sanksi. Udah banyak yang kita sanksi, makanya tidak semasif yang sebelum-sebelumnya ya. Dan kita berikan surat peringatan, kita berikan sanksi dan denda yang
cukup besar buat mereka. Usyo, nanti kebanyakan aku ngomong. Siapa yang berbicara? Bos OJK atau bukan? Kalau kamu tidak mau dikejar-kejar debt collector, bayar hutangmu tepat waktu. Kalau memang tidak mampu, belum sanggup, jangan berusaha untuk kabur. Tapi dinegosiasi, restrukturisasi, kenyataannya omong kosong. Orang sudah mencoba semuanya, dia sudah coba. Negosiasi apa yang dia tidak coba gitu loh. Mengancam aja yang dia tidak coba. Kalau kau tidak setuju dengan negosiasi kami, kubakar kantor kau. Itu aja yang tidak mereka lakukan. Semuanya sudah mereka coba. Nggak bisa. Apalagi, nggak dapat. Kadang OJK seenak jidatnya gitu loh. Ini baru masalah pinjol. Belum lagi masalah dengan bank. Belum masalah dengan leasing. Macam-macam lagi. Belum lagi debt collector yang tidak jelas segala macam, tiba-tiba langsung mencegat orang di jalan pengen menarik kendaraan hanya bermodal dengan aplikasi segala macam. Itu masih menjamur lagi. Masih banyak lagi. Belum lagi kasus leasing yang tiba-tiba ada orang telat bayar 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba diblokir dan diminta lagi duit untuk uang pembatalan pemblokiran. Kalau tidak mau makin dipersulit, kan makin gila lagi. Secara logikanya, dia aja bayar ansuran sudah tidak mampu. Giliran dia melawan ketidakmampuan dan dia mau membayar ansuran, ngapain dibebankan dengan uang pemblokiran? Buka blokir, ini segala macam. Itu harus diperbaiki. Ya, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Otoritas Jasa Keuangan. Setuju, teman-teman semuanya? Ketik setuju di dalam kolom komentar dan Anda share video ini sebanyak-banyaknya. Saya pengen teman-teman semuanya tidak ada lagi yang gali lubang tutup lubang. Saya tidak pengen dengar Anda gali lubang tutup lubang hanya semata karena tidak mampu, tidak sanggup dikunjungi. Atau tidak mau untuk dikunjungi. Saya tidak pengen dengar lagi teman-teman. Saya cuma pengen dengar Anda membayar hutang dengan cara Anda bekerja dan berusaha. Bukan berusaha untuk menggali lubang. Karena tidak akan pernah selesai kawan-kawanku. Ya, aturan OJK ditegakkan dulu secara lurus, secara benar, secara tegas. Aturan OJK telah berdiri, kita sebagai peminjam akan tunjukkan rasa tanggung jawab yang besar. Aturan OJK tidak dipatuhi, sebagai peminjam suka-suka hatimu aja. Oke, deal kan dalam hal itu teman-teman. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Kalau ada tambahannya, isi di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.